أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين Tibtum mutaba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan lalu kita sampai ayat 5 ya? Betul nggak? Lupa? Hah? Ayat ke-5 betul? Ya. Caib. Ya. Pekan lalu saya mohon maaf ini nggak bisa hadir. Lupa ngasih tahu. Ya, qadar Allah ada rapat di Soreang, jadi berangkat habis subuh, kemudian nginap sampai hari Ahad. Ya, kajian subuh Ahad pun sudah saya koordinasi, saya izin nggak bisa hadir, tapi kenapa yang Sabtu malam lupa ini? Jam 6:30 baru lihat handphone, Ustaz Siraj menghubungi, kemudian saya sampaikan lagi di Bandung. Taib, ayat yang ke-5 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العظيم. Ini pesan sponsor. Ustaz cek karena baru beli sound baru, Masya Allah. Jadi suruh dimulai dengan ngaji dulu katanya. Pesan Ustaz Dadan. Taib. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Setelah Allah bersumpah demi fajar dengan semua tafsirnya dan penjelasannya, kemudian layalin asyar dengan semua penjelasan dan tafsirnya, syafa' dan watar dengan semua penjelasan dan tafsirnya, wal laili idza yasr dengan semua penjelasan dan tafsirnya. Kemudian Allah mengatakan, hal fi dzalika qasam, apakah pada yang demikian itu adalah sebagai qasam, ada qasamnya ya. Apa artinya qasam jamaah sekalian? Sumpah. Yang namanya sumpah tentu mesti ada jawab sumpahnya. Statement yang dikuatkan dengan sumpah itu apa? Ya. Jazakallahu khair. Statement yang dikuatkan dengan sumpah itu terkait dengan apa sehingga ya sampai-sampai perlu pernyataan itu dikuatkan dengan sumpah. Dan sumpah itu kalau dalam ilmu balaghah itu dihadirkan untuk para mukhatab yang punya sikap mengingkari sesuatu.
Dari mulai mutasyakkik sampai mungkir. Orang kalau dia yakin tanpa adanya penekanan, tanpa adanya sumpah, selesai. Tapi orang kalau kemudian dikasih satu sumpah, kenapa? Karena mutasyakkik, dia ada keraguan. Semakin banyak sumpahnya, semakin menandakan bahwa banyak yang mengingkari itu. Ya. Ya, aneh sumpah, demi Allah deh, demi Allah, demi Allah. Nah gitu. Kenapa? Karena orang yang sedang diajak bicaranya itu dalam kondisi sikapnya adalah mengingkari sesuatu yang akan disampaikan atau yang telah disampaikan. Ya. Nah, Allah mengatakan bahwa coba deh yang semua punya hijr. Hijr ini dimaksudkan adalah lidzil aql, yang punya akal sehat. Lihatlah, hal fi dzalika, dari semua sumpah tersebut, kira-kira orang yang punya akal sehat bisa menerima enggak? Gitu. Bahwa Allah bersumpah demi fajar, dengan semuanya tadi. Salah satunya misalnya demi salat subuh. Demi salat subuh. Saya ambil satu saja misalnya. Ada apa di balik salat subuh? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wahai semua yang berakal. Ya. Kira-kira ada enggak manfaat di balik Allah bersumpah dengan waktu subuh? Al-Imam An-Nawawi misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab 48, beliau namain judul babnya itu At-Tahdzir min Idza'il Awliya wa Dha'afati wal Masakin. Peringatan keras, dilarang menyakiti para aulia Allah, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Itu judul babnya itu. Dan ada 3 hadis yang beliau cantumkan di situ, 2 ayat dengan 3 hadis. Salah satu hadis yang beliau kutip untuk dimasukkan ke dalam bab itu adalah tentang man shalla salatas subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka orang tersebut berada dalam perlindungan, penjagaan dan jaminan Allah. Ibnu Utsaimin dalam syarahnya rahimahullahu taala, Ibnu Daqiqil Id misalnya juga dan lain sebagainya, menjelaskan kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis itu ke dalam bab tersebut. Apa maknanya? Selama ada orang sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sekali-kali menyakiti dia. Sebab kalau ada orang yang menyakiti orang yang sholat subuh di masjid, yang turun tangan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya sampaikan misalnya di ibu-ibu gitu ya, Bu, kalau suaminya sudah sholat subuh di masjid, jangan bikin sakit hati suaminya di hari itu. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau istri kita Pak, sholat subuhnya udah tepat pada waktunya, ya, dia jaga sholat subuhnya, jangan sakitin hati istri kita di hari itu. Bahkan bukan hanya fisik, ya, tapi hati. Karena al-idza maknanya adalah muhawalatul idza, ya, mencoba segala upaya untuk menyakiti, baik sifatnya adalah zahir atau batin, hati ataupun badan. Ya. Menyakiti fisik, badan atau hati. Artinya adalah Allah sampai bersumpah demi waktu subuh tadi, wal fajri, karena di balik waktu subuh ada penjagaan besar, ada fadilah besar. Man shalla subha atau man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat subuh pasti masuk surga, berjamaah di masjid. Siapa yang salat di 2 waktu dingin, kata Nabi SAW, dakhala jannah, pasti masuk surga. Dan 2 waktu dingin itu dijelaskan maknanya adalah salat asar dan salat subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, salat subuh itu disaksikan malaikat. Banyak sekali hadis tentang fadilah subuh itu. Artinya hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Coba bagi kita semua yang berakal, di balik sumpah Allah terhadap fajar yang satu saja di antara banyak tafsirnya itu salat subuh,
Ada nggak kira-kira akal kita bisa menangkap pesan dari Allah itu? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Contoh wasyaf'i wal watr. Demi genap, demi ganjil. Dan salah satu tafsirnya kalau kita masih ingat, bahwa semua makhluk itu punya pasangannya. Dan satu-satunya yang tunggal, dia ganjil adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hitam, putih, atas, bawah, besar, kecil, tinggi, pendek gitu kan. Ya, mancung, pesek, segala macam lah. Laki, perempuan, siang, malam, langit, bumi. Ya, sesat, dapat hidayah, mukmin, kafir, semua pasti ada apa? Ada paradoksnya gitu. Ada sesuatu yang saling berkebalikannya. Ya. Tetapi yang tunggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kalau kita sedang merasakan sedih, ingat sedih itu punya pasangannya. Kalau kita kehilangan sesuatu, ingat kehilangan itu ada pasangannya. Kenapa kita fokus kepada kehilangan? Bukankah kita juga sering mendapatkan sesuatu? Kenapa kita kemudian terlalu bersedih padahal kita juga sering mendapatkan kebahagiaan? Ya. Jadi selalu hadirkan pasangan untuk menjadi syafa', menjadi genap. Jangan fokus kepada satu hal. Termasuk juga ketika kita sedang mendapatkan sesuatu, jangan terlalu euforia berlebihan. Kenapa? Karena pasangannya mendapatkan sesuatu adalah kehilangan sesuatu. Pasangannya tertawa adalah menangis. Makanya Imam Qurtubi itu di kitab Tazkirahnya mengatakan orang-orang yang mengingat kematian, salah satu efek positifnya adalah la yahzan ya ala dunya wa la yafrah bihi, tidak akan bersedih atas dunia dan tidak akan terlalu bahagia ketika mendapatkan dunia. Biasa saja. Sedih bahagia pasangan-pasangan yang memang menjadi bagian dari siklus kehidupan kita. Ya. Maka hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya juga walayalin ashar, wal laili idza yasr. Salah satu tafsirnya adalah Lailatul Qadar. Malam yang berlalu, malam yang berjalan, malam yang begitu cepat dia berlalu. Ya, kalau akal kita menangkap pesan ini, banyak orang yang melalaikan waktu malamnya sehingga berlalu begitu saja. Ya, jam 8 nguap, langsung tidur, bangun-bangun jam 4. Bangun-bangun jam 5 misalnya, bangun-bangun jam 6 misalnya. Ada yang bangun-bangun jam 7, ada yang nggak bangun-bangun lagi misalnya. Ya. Cepat sekali berlalu itu malam. Ya. Tapi kalau siang, wah, ya, banyak aktivitas, banyak kegiatan dan seterusnya. Kita mengisi dengan ini, mengisi dengan itu. Sholat di siang hari saja dari mulai subuh, zuhur, asar, ya kan, maghrib itu sampai isya kita kerjakan. Kalau malam harinya satu sholat saja. Tahajudnya bagaimana? Ya. Jadi apalagi dengan Lailatul Qadar, hanya satu malam berlalu begitu saja, nunggunya 300 sekian malam lagi, penantiannya sangat lama. Ya. Tapi masih banyak juga orang yang tidak memperdulikan malam Lailatul Qadar. Masih tersibukkan dengan banyak hal. Ya, saya pernah itu waktu di malam 27, saya ingat sekali. Ada iktikaf akbar di UI, Masjid UI waktu itu. Persis di malam itu midnight sale di salah satu mall. Ya. Jadi diskon besar-besarnya itu dimulai jam 12 malam, Pak. Malam 27 diskon jam 12 malam. Ya. Kalau orang yang belum punya baju lebaran, kesempatan kan? Ya. Artinya apa? Bisa jadi terkecoh itu. Langsung terbelokkan yang masih ada tahun depan gitu kali ya. Masih ada Ramadan tahun depan mungkin mikirnya. Padahal wal laili idza yasr, demi malam yang begitu sangat cepat berlalu. Saking cepatnya penantiannya lama, dan salah satu tafsirnya adalah Lailatul Qadar. Ya.
Nah, ini makna-makna di balik faida atau hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya adalah lidzi hijr, maknanya lidzi sitrin minan nas. Ay lidzi hilmin. Al-kull yarji'u ila ma'nan wahid lidhi hijr walidhi aqlin walidhi hilmin walidhi satrin atau sitr. Al-kull bima'na al-aql. Kenapa al-hijr ini maknanya dengan akal? Karena hijr itu maknanya al-mana', penghalang atau menghalangi sesuatu. Kenapa disebut dengan hujrah, kamar? Karena kamar itu dihalangi dengan sekat, dengan tembok, dengan pintu dan seterusnya. Ya. Orang yang disebut sebagai mahjur, orang-orang yang dimaknai sebagai tertutup, terhalangi dari sesuatu. Mastur, apa arti mastur? Tertutup, satir. Ini kita bilang ibu-ibu yang di belakang hijab tirai ini, mereka kita sebut sebagai al-mahjurat. Ya. Atau al-masturat, ya, perempuan-perempuan yang terhalangi atau perempuan-perempuan yang tertutup. Kenapa ditafsirkan akal? Karena akal itu salah satu fungsinya adalah penahan, menghalangi kita dari sesuatu yang bisa menjerumuskan kita. Akal kita mencerna bahwa api itu berbahaya. Maka dia akan mengendalikan badan kita untuk menghindari api atau kemudian memadamkan api kalau ternyata api itu membahayakan. Ya. Beda dengan kisah Nabi Musa. Ketika ditawarkan oleh Firaun, gara-gara Nabi Musa jambak jenggotnya Firaun. Tadinya kan udah mau dihukum aja itu. Ya. Kemudian sama istri bilang, dia kan belum berakal. Dia masih kecil, akalnya belum sempurna. Yaudah kita cek. Dikasih satu bara api, di satu lagi dikasih susu. Ya, akhirnya disentuh yang mana? Bara api. Itulah yang bikin cadel gitu kan. Artinya orang kalau akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka tidak ada remnya. Menyikapi wal fajri demi sholat subuh, kalau akalnya tidak digunakan dengan sehat, dengan baik, ya, dia tidak akan mendapatkan fadilah subuh sama sekali, fadilah fajar sama sekali. Dia nggak tahu di balik bagaimana mengerem wasyaf'i wal watar, misalnya kita ambil sedih dan bahagia. Gimana ngerem sedih yang berlarut-larut, gimana ngerem bahagia yang berlarut-larut atau terlalu bahagia, senang dan seterusnya. Walaili idza yasar, misalnya malam Lailatul Qadar. Dia nggak bisa ngerem di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir masih melakukan aktivitas yang sia-sia misalnya, nggak ada akalnya. Maka Allah mengatakan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Dan salah satu makna hijr juga hilm, kelembutan hati. Artinya akal sehat ini pun didukung dengan hati yang penuh dengan kelembutan. Semakin lunak hatinya, semakin lembut hatinya, semakin akal ini bisa berpikir sehat, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Coba Pak, orang kalau lagi marah, akalnya berfungsi nggak? Orang lagi kesel, lagi dendam, lagi benci, ya, lagi hasad, lagi dengki, lagi iri dengan apapun. Kira-kira akal sehatnya berfungsi nggak? Ya, kan tidak berfungsi. Nyawa orang bisa melayang, nama baik orang bisa didegradasi gitu ya, dijatuhkan. Kemudian harta orang bisa diambil dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hati yang lembut. Nah, dalam konteks ayat pertama sampai 4 itulah Allah menegaskan hal fi dzalika qasamul lidzi hilmin atau lidzi hijr, tadi maknanya lidzi hilm. Hanya orang-orang yang punya hati kelembutanlah yang bisa mendalami makna hikmah di balik wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Jadi akal sehat
adalah fungsi untuk menahan sesuatu, ya, atau akal sehat ditopang dengan hati yang penuh dengan kelembutan. Itu lidzi hijr maknanya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuqalu liman malaka nafsahu wa mana'a innahu ladzu hijrin. Orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya, orang-orang yang bisa mengendalikan jiwanya, orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya dan seterusnya, disebut sebagai lidzi hijr. Jadi berarti makna lidzi hijr, orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Maka Allah bersumpah demi subuh, demi fajar, demi syafa' watar, demi lail, ya dan seterusnya. Ternyata Allah menggambarkan tentang esensi dari keseluruhan hidup kita. Ya, ini kan segmentasi waktu, ya. Ada fajar, syafa' watar, itu salah satunya apa? Hari 9, tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian walayalin asyar, 10 malam pertama Dzulhijjah atau 10 malam pertama Muharram atau 10 malam terakhir Ramadan, dengan semua penjelasan. Ini kan tentang segmentasi waktu atau fragmentasi waktu gitu, ya. Waktu yang Allah pergilirkan fajar, ketemu kemudian malam, ketemu kemudian syafa' watar, ketemu malam, kan begitu, ya. Nah, berarti setiap pergantian waktu, hikmah dari Allah untuk kita adalah bagaimana pengisian waktu kita penuh dengan pengendalian diri. Mau siang, mau malam, mau 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam awal misalnya Muharram, Dzulhijjah, mau kemudian Lailatul Qadar, atau semua malam Idza Yasr yang begitu cepat berlalu, ya, atau demi fajar dan seterusnya. Ternyata hidup ini adalah semua tentang pengendalian diri. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Yang merusak, ya, momentum waktu itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Maka waktu hanya akan menjadi seperti bom saja. Kalau, ya, dia tidak bisa mengendalikan diri, maka waktu akan menjawab. Ya, musibah datang di waktu fajar, bisa nggak, Pak? Bisa. Musibah datang di 10 malam pertama Muharram, bisa nggak? Bisa. Musibah datang di 10 malam terakhir Ramadan, bisa? Bisa. Ya. Musibah datang misalnya di kapan? Tanggal 9, 10 Dzulhijjah misalnya, bisa. Ya. Kapanpun. Kalau orang-orangnya tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Ada satu, saya nonton, ya, sedikit cuplikan video di Reels gitu, ya, di YouTube. Kalau kita lihat reflektif dengan kejadian di Aceh, Sumut, Sumbar dan seterusnya. Ya, apa ibrahnya? Ya, kalau bukan banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, keserakahan, tamak, ya, akhirnya berujung pada eksploitasi. Ya, akhirnya wal fajr, di waktu pagi musibah bisa datang, di waktu duha tsunami bisa datang. Di Semeru itu kapan kejadian itu? Kapan, Pak? Pagi atau malam? Semeru. Hah? Kapan waktunya? Pagi. Pagi. Tsunami pagi. Di Palu waktu itu sore, ya. Jadi peristiwa yang mengisi satu ruang waktu itu, ya, erat kaitannya dengan apakah manusia yang mengisi ruang waktu itu juga mereka mensifati dirinya dengan karakter pengendalian diri atau tidak. Ya. Sehingga waktu demi waktu menjadi berpositif nilainya. Waktu subuhnya penuh dengan kebaikan, dengan positif, ketika dia bisa mengendalikan tidurnya, bisa mengendalikan ngantuknya, bisa mengendalikan laparnya, ya, bisa mengendalikan apa lagi? Ya, keinginan-keinginan lainnya. Dia gunakan buat salat subuh. Ya, malam Lailatul Qadar dia bisa kendalikan dirinya. Ya. Disebut dengan apa? Orang-orang yang bisa malaka nafsah. Dia memiliki dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa menguasai dirinya sendiri. Itu disebut dengan lidzi hijr juga. Kemudian
Summiyal hajar. Kenapa batu disebut dengan hajar? Al-hijr, al-hajar. Ya, hajar aswad ya. Batu hitam. Ya. Kenapa disebut dengan hajar? Karena asal katanya dari kata hijr juga punya makna yang berdekatan. Apa kata Imam Qurtubi? Li salabatihi wa imtina'ihi. Batu itu Pak kalau tersusun dia jadi penghalang ya. Imtina karena makna hijr tadi menghalangi ya. Kenapa ada air misalnya atau tanah yang longsor? Kalau dibikin apa namanya? Turap ya. Turap itu kan pakai batu, betul nggak? Bisa tertahan nggak? Tertahan. Ya. Atau batu-batu kali yang besar misalnya, ya. Kita kira-kira bisa memecah arus nggak itu? Bisa. Dia menahan sifatnya. Kenapa? Li salabatihi, karena kerasnya, karena kokohnya, karena padatnya. Maknanya apa? Orang berprinsip. Lidhi hijr itu, orang berakal itu adalah orang-orang yang punya keteguhan. Dialah yang punya prinsip, dia punya komitmen dalam kehidupan. Ya. Apapun yang terjadi, dia solabah. Ya, nggak bisa dipecahkan, nggak bisa digoyahkan, ya, nggak bisa dibawa arus. Dia justru berfungsi memecah arus. Seperti batu. Nah, orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah kira-kira gambarannya yang beruntung itu sampai Allah bersumpah adalah orang-orang yang punya pengendalian diri yang bagus, punya prinsip yang baik, punya komitmen dan keteguhan hati yang luar biasa, punya kekokohan sikap, tidak hanya sekedar ikut arus atau mainstream gitu ya, ya tapi dia bisa memecah arus, menghasilkan arus baru, ya dan lain sebagainya. Kemudian, ya, termasuk tadi saya sebutkan al-hujrah, al-hujurat ada suratnya. Apa artinya al-hujurat jamaah sekalian? Kamar-kamar kan. Al-hujrah. Kenapa disebut dengan hujrah? Karena limtina'i ma fiha biha. Karena orang-orang yang di dalam kamar itu terhalangi apapun yang dia lakukan di dalamnya dengan batas-batasnya. Dan batas-batasnya ya tentu ya kebanyakan batu gitu ya. Walaupun sekarang bisa pakai apa itu? Apa namanya Pak? Partisi atau apa namanya itu? Apa namanya itu? Allahumma shalli Muhammad, lupa saya. Tembok yang bukan batu apa namanya? Gipsum. Gitu ya. Aku susah banget ngomongnya. Ya. Tapi gipsum dari batu bukan aslinya? Kapur ya? Bukan? Kapur ya? Kapur itu dari batu bukan? Batu kapur ya? Ternyata ujungnya batu juga. Jadi kenapa disebut dengan kamar? Karena dia limtina'i ma fiha biha. Siapapun yang ada di dalamnya merasa terhalangi dengan pembatasnya itu. Maka disebut dengan kamar. Ya. Dia punya sesuatu yang melindungi dirinya, menghalangi dirinya, yang kokoh semua itu. Nah, itu orang disebut dengan lidhi hijr. Ya. Maka sumpah-sumpah yang Allah berikan di awal surat Al-Fajr sungguh bermanfaat buat orang-orang yang punya hijr dengan semua tafsirnya tadi. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Apakah engkau melihat, menyaksikan, pernah mendengar? Ya, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat. Disebutkan alam tara bukan berarti maknanya kalau secara bahasa, tidakkah kamu melihat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya. Alam tara kaifa daraballahu mathala dan seterusnya. Alam tara kalau terhadap peristiwa yang sudah berlalu, tentu maknanya bukan lagi menjadi apakah engkau melihat, bukan, karena Nabi nggak pernah melihat. Ya, karena hidupnya tidak sezaman. Makanya maknanya menjadi apa? Alam tasma'. Tidakkah engkau pernah mendengar cerita tentang apa yang Allah lakukan terhadap ashabul fil, terhadap kaum 'Ad, terhadap kaum Samud, terhadap Fir'aun? Berarti peristiwa-peristiwa zaman dulu itu ya sampai kepada kita terus menerus ya, dari mulai
zaman sebelum Rasul, kakek-kakeknya beliau sampai kepada Nabi, kemudian sampai kepada para sahabat dan sampai kepada kita, metodenya metode kisah, memperdengarkan. Ya. Dan ini metode yang baik, mengambil pelajaran tentang peristiwa masa lalu dengan berkisah. Makanya ada satu kitab itu Qasasul Quran. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran. Diceritakan semua kisah itu dengan lengkap. Ya. Dan tentu dalam Al-Quran banyak kisah. Yang Nabi SAW tidak langsung melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Nah, ini poin pertama. Ya. Alam tasma'. Tidakkah engkau mendengar? Tidakkah engkau mendapatkan informasi tentang apa yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad? Ya. Rabbuka malikuka wa khaliquka, yang Tuhanmu lakukan atau yang malikuka yang memilikimu melakukan, khaliquka yang menciptakanmu. Ya. Tidakkah engkau melihat, menyaksikan atau mendengar apa yang penciptamu lakukan, apa yang pemilikmu lakukan kepada kaum 'Ad? Rabb. Ya. Ini juga menghadirkan satu makna yang luar biasa, bahwa karena Allah yang memiliki, karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat semuanya, maka Allah punya hak melakukan apapun, cepat ataupun lambat, diawali sebab atau tanpa perlu adanya sebab. Kaum 'Ad dengan segala kemegahan infrastrukturnya, maju peradabannya luar biasa, peradaban fisik. Kaum Tsamud juga sama, Fir'aun juga sama. Semua simbolnya simbol-simbol bangunan-bangunan. Fir'aun Dzil Autad, Fir'aun yang punya watad, punya menara tinggi luar biasa, yang dia mintakan kepada Haman, ya Haman ibnili sarhal la'alli ablughul asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadziba. Haman, tolong bikinin saya menara yang amat sangat tinggi pencakar langit, supaya saya bisa naik sampai tingkat paling atasnya, dan saya pengen ngintip Tuhannya Musa. Benar nggak di sana ada Tuhannya Musa? Kata dia begitu. Jadi peradabannya peradaban bangunan, gunung yang dipahat, ya, kemudian lembah yang dijadikan kota, ya, Iramadzatil Imad, bangsa Iram yang punya tiang-tiang yang tinggi-tinggi. Samud alladzina jabus sakhra bil wad, ya, dia membuat wadi, lembah-lembah itu menjadi kota-kota. Ya, subhanallah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ad, kaum Ad ini adalah bangsa Iram. Wa qala al-Hasan wa Abul Aliyah bi'adi Iram mudhafan, yaitu kaumnya Ad adalah bangsa Iram. Wa Iram ismal qabilah li'annahu ja'ala 'adan isma abihim. Kaum Ad ini punya anak cucu keturunan yang mereka berkumpul menjadi satu kabilah yang disebut dengan kabilah Iram atau suku Iram atau bangsa Iram, yang ujungnya ketemunya adalah kaum Ad itu, nenek moyangnya mereka. Ya. Kemudian, atau kalau yang membacanya dengan bi'adi Iram, yang dimaksudkan bukan mudhaf ilaih, ini kalau kita bicara bahasa, tapi badal. Ada yang memaknainya dengan idhafah. Jadi kaum Ad itu adalah nenek moyangnya bangsa Iram, atau kalau badal maka kaum Ad itu ya bangsa Iram itu sendiri. Jadi ini kalau kita belajar sedikit bahasa ya, ada badal, ada idhafah. Nah, kalau badal namanya pengganti. Ini badal khatib seringkali ya, dikaitkan cuma badal khatib saja. Pengganti. Maka Iram itu menggantikan makna Ad. Artinya apa? Sama saja. Jadi Ad adalah Iram, Iram adalah Ad. Itu makna yang kedua. Atau makna yang pertama, Iram itu keturunan Ad, dan Ad berarti nenek moyangnya bangsa Iram. Ya. Dalam sebuah
Syarahnya, tafsirnya dijelaskan bahwa kaum Ad ini awalnya mereka tinggalnya di selatan Yaman, di bagian selatan. Kemudian nomaden mereka, ya orang zaman dulu kan begitu ya, nomaden, kemudian kalah perang suku, pindah cari tempat baru, bikin peradaban baru, tinggal di sana, perang lagi, rebutan wilayah, kalau kalah lagi pindah lagi, dan sampai kemudian mereka pindah ke daerah yang berpenghuninya adalah kaum bangsa Iram itu. Aslinya Ad dari selatan Yaman, kemudian pindah-pindah beranak cucu pinak, kemudian sampailah kepada suku Iram di di daerah utara. Mereka bergerak ke arah utara sampai mendekati sekeliling Arab itu ya, sekitar Hijaz. Ya, dari Yaman pindah ke utara mendekati Hijaz. Kaum Ad. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, Iram dzatil imad bi idafati Iram ila dzatil imad wal Iram al alam ay bi'adin ahli dzatil ilm. Kaum Ad ini identik dengan dzatil ilm, orang-orang yang punya ilmu, berwawasan, punya ilmu pengetahuan, tahu caranya bagaimana membentuk sebuah kota, tahu caranya kemudian membangun sebuah kota. Mereka orang yang berperadaban ilmu sebenarnya. Ya, itu kaum Ad. Rasanya tidak mungkin ada orang bisa bangun kota kalau tidak punya ilmu. Bahkan disebut dengan Zatul Imad. Allah mensimbolisasi mereka Zatul Imad, peradaban yang punya banyak tiang-tiang. Kemudian dijelaskan tafsirnya adalah Zatul Ilm, peradaban yang punya banyak ilmu. Di peradaban fisik ditopang dengan ilmu. Tapi kenapa Allah hancurkan jamaah sekalian? Karena tidak dibangun dengan landasan peradaban iman. Peradaban suprastruktur, hanya peradaban infrastruktur. Tidak dengan peradaban akhlak, tapi hanya peradaban ilmu saja. Orang pinter banyak, tapi kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada imannya, jadi nggak Pak peradaban? Ya. Berapa jumlah profesor di dunia ini? Banyak pasti. Berapa jumlah profesor di Amerika? Banyak. Ya, di Eropa banyak, di negara-negara Arab banyak, di Indonesia banyak. Ya. Tapi apakah sudah menjadi peradaban yang baik? Tentu perlu kita hadirkan. Ya, jawabannya seperti apa? Sementara bukti demi bukti sejarah tidak bisa kita hapuskan. Mana sekarang hasil dari peradaban Iram itu, bangsa Iram? Orangnya tidak ada yang bersisa gitu ya. Sampai sekarang kita nggak bisa menelusuri siapa keturunan Iram. Siapa keturunan Samud misalnya? Siapa keturunannya Abu Jahal misalnya? Sulit. Ya. Kenapa? Karena peradabannya bukan karena ikatan yang sifatnya ukhrawi, tapi hanya ikatan yang sifatnya duniawi. Ya. Lepas dunia, lepas ikatan. Ya. Nah, mereka bangsa yang ahli dzatil ilm, penduduknya penuh dengan ilmu. Ya. Faja'alallahu dzatal imad ar-ramima, dan Allah menjadikan tiang-tiang besar mereka seperti ramim. Ya, ujungnya tidak ada, habis sudah. Ya, hanya butiran pasir saja, butiran debu saja. Ya. Sekarang mana yang tersisa? Kalau di Mesir itu masih ada mungkin piramid. Tapi konon saya dapat ceritanya waktu tour guide-nya itu. Sebenarnya piramid itu yang sekarang ada 3 besar-besar itu dulu lebih banyak dari ini. Ya, kata beliau. Cuman kebanyakan sudah ada yang terhempas istilahnya badai pasir lah atau apalah, hilang gitu, hancur. Sebenarnya banyak Pak katanya. Ya, orang Mesir yang cerita. Ya. Tapi yang sekarang besar-besarnya tinggal 3 mas pingnya saja. Jangan-jangan di banyak tempat juga begitu. Kalau kita lihat di Indonesia mungkin candi-candi banyak. Karena banyak kita dulu peradaban candi kan, Hindu, Buddha dan seterusnya. Dan ternyata juga banyak yang sudah roboh gitu kan. Saya pernah ke Kediri, itu ada candi yang juga di Kediri. Itu juga sudah mulai
tidak terurus gitu, tanpa tiga banyak yang rusak, roboh dan seterusnya. Nah, artinya apa? Karena peradaban fisik pada ujungnya juga akan binasa, fisiknya pun binasa. Ya. Mungkin satu-satunya yang semakin berkembang terjaga secara fisik yang tidak pernah diperhatikan Rasulullah SAW secara langsung ya Makkah, Ka'bah. Fisiknya tidak pernah diperhatikan secara langsung sama Nabi SAW. Tapi sampai sekarang masjidnya utuh, semakin besar, semakin megah, semakin bercahaya, semakin banyak yang mendatangi. Tapi siapa yang datang ke bangsa Iram sekarang untuk ziarah? Nggak ada. Siapa yang sengaja mengunjungi Fir'aun? Wa Fir'aun adil autad, yang dulu punya watat-watat banyak. Nggak ada yang datang ke Fir'aun. Siapa yang datang kepada Tsamud? Nggak ada yang datang ke sana. Ya. Sehingga peradaban fisik menjadi simbol nasihat Allah Subhanahu wa taala bahwa yang begitu tidak usah dikejar. Penting iya. Berbasis ilmu oke. Tapi jangan sampai Allah binasakan karena tidak ada iman dan tidak ada akhlak. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya. Wal fajr wa kadza inna rabbaka labil mirsad alam tara ay alam yantahi ilmuka ila ma fa'ala rabbuka bi'adin. Wa hadhihi ru'yah ru'yatul qalb. Melihat di sini bukan mendengar tapi melihat dengan hati. Maksudnya adalah apa? Kan sudah aku berikan pengetahuanmu ke dalam hatimu. Sudah aku berikan pengetahuan kepada hatimu bahwa aku pernah memperlakukan sesuatu kepada kaum Ad. Berarti pandangan terhadap sesuatu itu tidak harus dengan mata. Ya. Ada yang disebut dengan ru'yatul qalb. Hati kita yang bisa melihat. Makanya melihat dengan mata itu disebut dengan basar ya. Penglihatan mata itu disebut dengan basar. Tapi penglihatan hati disebut dengan basirah. Sama-sama hurufnya ba, sad dan ra. Ya. Ada sesuatu yang kadang kita nggak bisa ngelihat, Pak, tapi dengan mata, tapi hati kita mungkin bisa ngelihat. Ya. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ketika kedatangan seseorang, kemudian mengatakan, orang ini baru saja berzina. Makanya ittaqu firasatal mu'min. Takutlah firasat orang beriman. Orang beriman tuh melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kita nggak ngelihat dia sedang berzinanya, tapi hatinya memandang, ini kelihatan bekasnya, bekas berzina. Kira-kira gitu Sayyidina Utsman memandangnya. Tapi kalau kita nggak boleh sembarangan, Pak. Jatuhnya bisa menuduh nanti kan. Tapi firasat orang beriman hati-hati. Nah, baik. Kita cukupkan dulu sampai masih di ayat 6 dan 7 ya. Rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Saya cukupkan sementara. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.